Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, di langit, serigala perak yang sebesar gunung meraung dengan liar, dan cahaya bulan purnama menjadi semakin terang. Ledakan, matahari ditekan, cahayanya meredup dengan cepat, dan menjadi genting. Gemuruh. Kemudian, terdengar suara gemuruh, dan matahari bergetar dengan cepat, lalu meledak. Seluruh tubuh Duan Mulin terguncang, tubuhnya jatuh ke tanah seperti peluru meriam. Pada saat yang sama, dia memuntahkan seteguk darah. Duan Mulin terluka dan dikalahkan. Ada keributan di antara hadirin. Duan Mulin, jenius tak tertandingi ini, telah menerobos ke ranah Wuzong, tetapi dia masih dikalahkan, dan dia memuntahkan darah saat dipukuli oleh Lu Ming. Meskipun Lu Ming mengintegrasikan jiwa Raja Iblis, bukan kekuatannya sendiri, itu cukup mengejutkan. Karena bisa mengintegrasikan dan menggunakan jiwa Raja Iblis adalah keajaiban tersendiri, dan tidak mungkin bagi orang biasa untuk melakukannya. Jenius yang tak tertandingi, tapi bocah kecil berpandangan pendek dengan beberapa prestasi. Aku akan membunuhmu sekarang, teriak Lu Ming, tubuhnya terbungkus cahaya perak yang kuat, dan membunuh Duan Mulin. Semua orang yang hadir tercengang. Berani, sangat berani, Lu Ming sebenarnya ingin membunuh Duan Mulin. Tahukah Anda, Duan Mulin dianggap oleh keluarga Duanmu sebagai anak harapan, harapan kebangkitan keluarga Duanmu. Tidak apa-apa membunuh orang lain, dan masih ada ruang untuk penyangga, tetapi jika Duan Mulin terbunuh, keluarga Duanmu pasti tidak akan pernah mati. Namun, mata Lu Ming sangat tegas, dan dia benar-benar ingin membunuh Duan Mulin. Ledakan. Bulan purnama perak menyebarkan kecemerlangan tak berujung, dan setiap sinar kecemerlangan seperti tombak, menuju kota Duan Mulin. Lu Ming, beraninya kamu, tetua berjubah perak dari keluarga Duanmu bergegas menuju Lu Ming dengan gila terlepas dari luka-lukanya. Cahaya pedang yang berseri-seri menebas dengan keras, tetapi menghilang begitu bertemu dengan kecemerlangan bulan purnama. Menghadapi gerakan ini, sesepuh berjubah perak itu benar-benar rentan, memuntahkan darah dan terbang kembali. Lu Ming terus membunuh Duan Mulin. Berani, berani. Pada saat ini, teriakan nyaring tiba-tiba terdengar dari langit dan bumi. Suara minum terdengar, langit dan bumi meraung, dan tekanan yang sangat kuat keluar dari langit. Banyak murid dari halaman keempat yang lemah dalam kultivasi memuntahkan darah secara langsung, wajah mereka pucat, dan mereka jatuh tersungkur di tanah. Kemudian, di atas langit, awan bergulung, dan sebuah tangan besar terulur dari awan dan meraih Lu Ming. Kepala Akademi Macan Putih, itu kepala Akademi Macan Putih. Teriak seseorang. Ledakan. Dekan Baihuyuan terlalu kuat, meskipun dia juga berada di ranah Wuzong, dia jauh lebih kuat dari tetua berjubah perak atau Duan Mulin sebelumnya. Tangan besar itu masih tinggi di langit, dan dengan sedikit kejutan, kekuatan yang luar biasa kuat muncul dan meledak ke arah Lu Ming. Menabrak. Putaran bulan purnama keperakan itu, seperti gelembung, menghilang tanpa suara. Serigala raksasa perak meraung dengan marah, tetapi juga hancur. Tubuh Lu Ming bergetar hebat, dia memuntahkan darah, dan mundur dengan liar. Namun, telapak tangan raksasa itu terus menekan Lu Ming dengan kecepatan yang sangat cepat. Lu Ming benar-benar tertutup oleh telapak tangan raksasa, membuatnya sulit untuk dihindari. Duanmu Pojun, sebagai kepala sekolah, kamu benar-benar mengambil tindakan terhadap seorang murid junior, mengapa kamu tidak tahu malu? Pada saat ini, raungan marah datang dari selatan, dan pada saat yang sama, cahaya pedang langsung melintasi batal, dicincang ke arah tangan besar itu. Cahaya pedang bertabrakan dengan tangan besar seperti bambu yang patah, langsung menghancurkan tangan besar itu, dan kemudian terus terbang, memotong ke arah awan di ketinggian. Yanlan, teriakan marah datang dari awan, dan kemudian cahaya pisau yang menakutkan melintas. Ledakan, energi menyapu, dan awan menghilang, mengungkapkan sosok di dalamnya. Itu adalah Dekan Akademi Macan Putih, Duanmu Pojun.
Dari selatan, sesosok muncul, itu adalah Yan Lan, kepala sekolah Akademi Suzaku. Para dekan dari dua halaman saling berhadapan dari kejauhan, dan napas mereka berpotongan, dan tekanan besar menyelimuti langit dan bumi. Lu Ming, bajingan, aku akan membunuhmu. Di bawah, Duan Mulin meraung, rambut panjangnya berkibar, napasnya seperti iblis, dan niat membunuh sekuat substansinya. Dia terluka oleh Lu Ming dalam pandangan penuh. Ini sangat memalukan baginya, dan dia harus membunuh Lu Ming. Mengaum, raungan yang menghancurkan bumi keluar, dan tubuh Duan Mulin dipenuhi dengan darah yang sangat kental, dan kemudian, seekor naga banjir keluar dari tubuh Duan Mulin. Naga banjir ini panjangnya lebih dari 10 meter, dengan tubuh ramping, 4 cakar di perutnya, dan sisik hitam di sekujur tubuhnya. Pada sisiknya, petir terus-menerus berenang, dan aura seperti raja menyebar. Hal yang paling menarik perhatian adalah adanya 2 cakra di tubuh naga banjir hitam, dan cakra ini tidak berwarna darah, melainkan berwarna perak. 2 cakra perak. Di tempat kejadian, hampir semua orang terkejut, dan kemudian berteriak, "Darah tingkat raja, ini darah tingkat raja." Bagi para pejuang, akan ada proses nirwana dalam proses menerobos alam Wuzong dari tingkat ke-9 seorang seniman bela diri yang hebat. Proses ini dapat membangkitkan garis keturunan untuk kedua kalinya, dan membangkitkan garis keturunan kedua. Secara umum, level darah kebangkitan kedua lebih tinggi daripada kebangkitan pertama. Adapun tinggi versus rendah, saya tidak yakin sama sekali, itu tergantung pada potensi dan akumulasi pribadi. Ini adalah nirwana yang nyata. Level garis keturunan pertama yang terbangun dari beberapa prajurit tidak cukup tinggi, tetapi level kedua dapat membangkitkan garis keturunan yang sangat tinggi, sehingga mereka membubung ke langit dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Dan untuk beberapa prajurit, level garis keturunan dari kebangkitan pertama sangat tinggi, tetapi level garis keturunan dari kebangkitan kedua mungkin hanya 1 tingkat lebih tinggi dari yang pertama kali, jadi dia secara bertahap akan dikejar oleh orang lain, atau bahkan dilampaui. Secara umum, garis keturunan tingkat 9 sebenarnya memiliki nama lain, yang disebut garis keturunan tingkat fana. Dengan darah fana, cakra berwarna merah darah. Di atas garis keturunan fana, ada garis keturunan tingkat lain, yang disebut garis keturunan tingkat raja. Garis keturunan tingkat raja juga dibagi menjadi 9 tingkat, dan cakra berwarna perak, yang lebih kuat atau lebih kecil dari garis keturunan tingkat biasa. Apakah itu kecepatan kultivasi atau peningkatan kekuatan tempur, itu tidak sebanding dengan garis keturunan biasa. Dikatakan bahwa di atas garis keturunan tingkat raja, ada garis keturunan lain yang disebut garis keturunan tingkat dewa. Namun, garis keturunan pada level ini hanyalah legenda, langka di dunia. Garis keturunan yang dibangunkan Duan Mulin untuk kedua kalinya ternyata adalah garis keturunan tingkat raja tingkat kedua, yang sungguh menakjubkan. Anda harus tahu bahwa garis keturunan kebanyakan orang yang terbangun untuk kedua kalinya hanyalah garis keturunan manusia tingkat 9 di tingkat tertinggi, dan mereka yang dapat mencapai garis keturunan tingkat raja sangat sedikit, bukan 1 dari sejuta. Duan Mulin meledak dengan darah setingkat raja, mengangkat auranya ke puncaknya. Dari Thunder Sword Slash, Duan Mulin meraung, pedang itu menembus kehampaan, dan cahaya pedang yang tak berujung memadat menjadi matahari. Matahari ini sepenuhnya 2 kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Serigala perak berteriak ke bulan. Lu Ming meraung, meledakkan kekuatan jiwa binatang buas di tubuhnya secara ekstrim, dan serigala raksasa perak lainnya muncul, berteriak ke langit, dan bulan purnama perak muncul, lebih terang dari sebelumnya, ledakan. Sekali lagi, matahari dan bulan bertabrakan di langit. Kecemerlangan tak berujung memenuhi udara, dan ruang itu sepertinya meledak, bergetar tanpa henti. "Bunuh, bunuh!" teriak Duan Mulin dengan panik, dengan energi sejati yang keras keluar terus-menerus. Namun, Lu Ming juga menggunakan kekuatan jiwa binatang secara ekstrim. "Kakak," tubuh Lu Ming terus terdengar seperti kacang goreng. Tulangnya gemetar, ototnya menggeliat, dan darah merembes keluar dari pori-porinya. Dia berada di bawah terlalu banyak tekanan.